kecurigaan kecil, tapi juga didiamkan. Sekarang tiba-tiba DPR minta supaya kasus-kasus itu seolah-olah tidak perlu dibongkar, tuh cari kasus yang baru. Ini konyol DPR nih. Di pemerintahan baru dibentuk, Pak Prabowo baru jadi presiden. Kasus apa yang mau diajukan di situ kecuali kasus yang sekarang jadi viral, yaitu soal tangkapan kejaksaan yang memang baru ditemukan sekarang, tetapi yang sekarang itu justru bisa terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di kabinet, misalnya begitu kalau itu pengertiannya kan kasus lama itu pemainnya itu juga sampai sekarang tuh. Jadi kita mesti lihat bagaimana tuker tambah kasus itu akhirnya jadi permainan baru di era Pak Prabowo yang tidak dikehendaki oleh Prabowo. Kan Prabowo di awal pidatonya menekankan terus supaya jangan ada permainan kekuasaan yang menyebabkan rakyat terlantar. Artinya jangan ada korupsi, itu dasarnya. Apakah sinyal ini juga menunjukkan keinginan Prabowo untuk membongkar semua kasus? Ini yang akan jadi sorotan saya kira oleh banyak talk show minggu ini, yaitu bagaimana kasus-kasus lama itu terkait dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang orang-orangnya bahkan ada di dalam lingkaran sekitar kekuasaan hari ini. Kan elit dari presiden kan sama aja kan, pindah-pindah elitnya doang, pindah-pindah ganti presiden, elitnya sama tuh. Jadi kita mau lihat bagaimana Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Emang kebaring-baring kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nanggapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang rugi negara, sikat aja pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Habis ini berani nggak nangkep-nangkepin yang lagi satu gerbong? Masa iya nggak ada kasus? Yang bener ngapa ah? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya, yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Nah, ini Mas Ersu sebetulnya sudah disebutkan pada tahun 2015-2016 begitu ya, tentang kebijakan tersebut, bagaimana PPI kerjasama dengan perusahaan importir pengolah gula. Iya, jadi ini kita lihat misalnya pada Senin 16 Mei 2016. Ini kita bacakan saja sebagiannya. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan harga rata-rata gula nasional saat ini pada Mei 2016 mencapai 14.800. Itu tinggi sekali. Tinggi banget Mas Hersu. Ini masih 2018 loh, 8 tahun yang lalu. Yang berarti melonjak dari harga 2016 pada tahun 2015. Ya, yang hanya 12.000 per kilogram. Gitu. Jadi pada saat itu ada target awal Juni 2016 itu harga harus turun. Begitu, karena itu juga menjelang puasa, menjelang Ramadan, Lebaran apa dan sebagainya, di mana kalau menjelang Lebaran dan sebagainya itu secara otomatis harga gula, harga komponen gitu, sembako dan semuanya itu pasti naik. Itu sudah otomatis seperti itu. Apalagi ketika itu ada musim giling yang mundur sekitar 2-3 minggu dari jadwal yang biasanya gitu. Dan menurut Sekjen Kemendak ini, gula di produsen hanya cukup untuk sebulan. Bayangkan, ini mengkhawatirkan hanya cukup untuk sebulan, yaitu 220.000 ton. Sementara biasanya itu terjaga stok itu harusnya minimal 2 bulan atau paling tidak 3 bulan. Itu baru aman begitu. Karena itu dia mengatakan sambil menunggu musim giling tiba, itu pemerintah menugasi BUMN, yaitu PPI, untuk melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar di mana? Kalau seandainya gula tinggi, artinya supply-nya itu lebih rendah daripada demand-nya, Mas Ersus. Hukum pasar seperti itulah ya. Supply,
Ya, itu hukum pasar yang sangat-sangat dasar begitu. Jadi nggak ada oversupply begitu. Dan kemudian menurut Sri, ini Sekjen Kemendak ini, operasi pasar adalah memang langkah pemerintah begitu ya. Dan terutama untuk daerah-daerah terpencil itu harganya supaya sama juga dengan harga yang di kota. Dan kemudian dia pada saat itu Direktur Pengembangan Bisnisnya Charles Sitorus itu dari PPI bahwa pihaknya akan menggelar operasi pasar tersebut, dan kemudian dia juga menyebutkan bahwa catatan Kemendak, permintaan terhadap bahan pokok termasuk gula bisa meningkat 15-20% selama Ramadan daripada kondisi normal. Nah, sebelum ada Ramadan saja harga gula sudah melambung tinggi pada saat itu. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa tidak akan mengimpor gula kristal putih. Jadi sudah jelas pada tahun 2016 itu dari pihak Kemendak mengatakan mereka tidak akan mengimpor gula kristal putih. Kenapa tidak akan mengimpor gula kristal putih? Karena mereka akan memberikan kesempatan kepada para pabrik gula, begitu Mas Hersu, pihak swasta tersebut kemudian yang ditunjuk oleh PPI tersebut untuk melakukan pekerjaan gitu ya, untuk meningkatkan gula dari kristal mentah itu menjadi gula kristal putih, yang artinya akan ada pekerjaan di pabrik gula yang akan menyerap tenaga kerja. Ini sama saja dengan kalau kita mengimpor mobil dalam bentuk completely built up atau CPU, yaitu di mana mobil itu diimpor dalam bentuk utuh begitu Mas Hersu. Hanya bagian kacanya, bagian spionnya, apa yang itu dikemas tersendiri supaya tidak pecah di perjalanan. Ini tentu harganya jauh lebih mahal karena dia CPU. Berbeda dengan kalau kita impor dalam bentuk CKD atau completely knockdown, yaitu di mana part by partnya itu terpisah-pisah. Nah, di sini masih ada assemblingnya yang kemudian memerlukan tenaga kerja, memberikan lapangan kerja, di mana mereka merakit komponen-komponen tersebut untuk menjadi mobil dalam keadaan utuh baru dipasarkan. Kurang lebih analoginya seperti itu. Gula pun juga seperti itu. Kalau diimpor dalam keadaan mentah, kemudian akan memberikan lapangan kerja dan harganya jauh lebih murah. Dan di sini industri gula akan bergerak begitu. Jadi tidak idle. Nah, inilah yang disebutkan juga oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kebijakan dari Tom Lembong itu yang menyalahi. Seharusnya dia impor dalam bentuk gula kristal putih yang langsung kepada end user dan bukan gula kristal mentah yang masih harus diolah lagi. Dan kebijakan dari Kemendak sendiri mengatakan sebaiknya dalam gula kristal mentah sehingga ini memberikan nilai tambah